memperhatikan. Tong Yao dan Jian Yang pun saling menyemangati satu sama lain. Jian Yang juga sadar mengapa Tong Yao berkata mereka tidak cocok pada saat itu. Dia pun mensupport sepenuhnya tim Tong Yao. Akhirnya, ZGDX berhasil masuk ke babak final. 我终于知道，我说了还要再来，希望能在世界赛的舞台上再见。ZGDX 不会在同一个。 Saat memenangkan pertandingan, tim ZGDX pun kembali ke markas. Mereka satu persatu mendapatkan kartu ucapan dari Xiaorui. Namun Tong Yao protes akan hal ini, karena dia merasa tim sebelah bisa mendapatkan setumpuk angpau karena berhasil masuk ke babak final. Tim sebelah dapat angpau, kenapa mereka hanya mendapatkan permen dan kartu ucapan saja? Tong Yao sangat tidak terima. Tong Yao merasa tidak adil dan dia merasa didiskriminasikan. Si Cheng pun menjelaskan alasan mereka tidak mendapat angpau. Karena sebelumnya, mereka sudah pernah mencapai titik di mana tim ZGDX masuk ke babak final. Jadi mereka kembali mencapai titik sebelumnya dan tidak ada yang spesial. Akhirnya si Cheng pun memberikan permennya kepada Tong Yao. Tong Yao pun kesal banget dengan ucapan si Cheng. Semuanya terlihat berkumpul, si Cheng sibuk mesraan dengan Tong Yao. Lauke sibuk bahas soal masker, tiba-tiba Xiaorui dan Dewa Ming menghampiri mereka. Xiaorui merencanakan pelatihan tertutup untuk babak final ini. Xiaorui menjelaskan secara spesifik larangan latihan tertutup. Dia menyinggung kalau tidak boleh ada pertemuan atau pembahasan strategi dengan bos sebelah dan tidak boleh ada alasan bertemu dengan pemain sebelah. Kedua tetangga ini tidak boleh saling komunikasi karena mereka akan bertemu di babak final. Tapi sepanjang penjelasan seperti biasa, Lao Mao selalu tidak loading, sampai Lao Ke meminta Lao Mao diganti. Lu Ye dengan senang hati mengganti posisi Lao Mao, Tong Yao langsung setuju. Si Cheng mengajak mereka semua untuk makan-makan dulu, sebelum pelatihan tertutup dimulai. Semua pun bersemangat mendengarnya. Saat mereka menuju ke restoran, di sini mereka bertemu dengan tim DQ5 yang sedang minum-minum. Tong Yao bingung bukannya mereka ada jam malam. Ternyata DQ5 memutuskan untuk membubarkan timnya. Semua berkata jika tim yang sudah turun ke perebutan kursi sudah seperti cangkang kosong. 他们还在打升降级，没有人关注。大全国总决赛，在全世界面前，去年一样给你们顶上了。望到绝望，那仿佛 Sang pemain handal akan dibeli tim lain, sedangkan pemain yang tidak handal harus berusaha keras mencari klub yang baru. Begitulah nasib para pemainnya mengalami underperform. Xiaopeng pun merasa beruntung, mereka dulunya juga hampir makan malam pesta pembubaran. Lu Ye berkata, tidak mau makan malam di pesta pembubaran, namun kalau makan nasi kari Xiaopeng, dia mau. Yang lainnya pun ikutan menjawab mau juga. 我也想吃，我也想吃，我也想吃。等打完 YQCB， 本胖爷就满足。 Xiaopeng pun bersemangat dan berkata kalau mereka berhasil mengalahkan YQCB di pertandingan final, dia akan memuaskan permintaan mereka dan mereka pun bersulang bersama. Di sini kita diperlihatkan adegan di mana ketua DQ5 mengucapkan selamat tinggal pada ruangan latihan mereka. Dia pun memotret gedung dan mempostingnya di sosial media. Namun dia mendapatkan banyak komentar para fans yang masih mendukung dirinya. Selanjutnya di sini ZGDX mengunjungi salah satu lokasi. Mereka disambut banyak sekali fans. Para fans pun meneriaki nama si Cheng. Mereka turun dari bus. Tong Yao mendadak mengingat suatu momen. Dia pun bercerita apa yang dia pikirkan saat ini. Dulu dia hanya bisa melihat mereka dari jauh. Namun sekarang, dia jadi salah satu orang yang mendampingi mereka. Si Cheng merasa ucapan Tong Yao sangat kekanak-kanakan. Dia pun memegang tangan Tong Yao dan berkata, tapi hal ini sangat imut dan aku suka. Mereka pun masuk ke hotel. Mereka sarapan bersama di mana mereka mendapatkan banyak sekali makanan dari para fans. Xiaopeng sangat bersemangat melihat makanan-makanan ini. Dia benar-benar makan dengan sangat lahap. Saat mereka asik berbicara, si Cheng memegang tangan Tong Yao. Setelah itu, dia pun bertanya mau kemana. Tong Yao pun berkata terserah. Si Cheng mengajaknya berbelanja. Tong Yao merasa tidak ada hal yang ingin dibelanjakan. Si Cheng berkata,
Kenapa Tong Yao berbicara seperti itu di saat ada ATM hidup berada di sampingnya? Di sini Si Cheng mengumbar kegombalannya di depan yang lainnya. Xiaopeng merasa iri Tong Yao diperlakukan demikian. Dia request dibelanjakan sebuah jam. Semua malah mengejek Xiaopeng. Tong Yao mendapatkan panggilan dari Jin Yang. Jin Yang pun bertanya apa yang ingin dilakukan Tong Yao di hari ulang tahunnya. Dia pun bertanya apa yang diinginkan Tong Yao untuk hadiah ulang tahunnya. Dia sempat bertanya apa kamu ingin perhiasan dan gaun pengantin. Namun Jin yang merasa Si Cheng bisa memberikan hal itu karena Si Cheng lebih kaya dari dirinya. Tapi di sini Tong Yao meminta Jin Yang untuk tidak memberitahu Si Cheng soal ulang tahunnya. Dia takut Si Cheng membeli barang-barang mahal untuknya. Tong Yao merasa aneh kenapa Jin Yang terus-terusan membahas soal ulang tahunnya. Jin Yang pun berkata, hal ini dilakukan karena pesan ibu tercintanya Tong Yao. Dia mendapatkan panggilan dari ibu Tong Yao yang memintanya untuk menemani Tong Yao saat ulang tahun. Tong Yao pun akhirnya kembali ke ruangan makan. Si Cheng bertanya kenapa mukamu merah. Tong Yao berkata ibuku memujimu tampan. Tong Yao kaget semua makanan dihabiskan oleh Xiaopeng. Namun Xiaopeng muncul dengan wajah yang pucat dan memegang perutnya. Xiaopeng yang baru kembali, dia pun merasa sakit perut lagi. Semua pun merasa aneh dengan Xiaopeng. Si Cheng pergi mengecek keadaan Xiaopeng. Xiaopeng merasa ada yang aneh dengan perutnya. Akhirnya Xiaopeng dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Mereka semua menunggu hasil pemeriksaan. Dokter keluar, Si Cheng menanyakan keadaan Xiaopeng. Dokter pun berkata Xiaopeng baik-baik saja, hanya perlu diinfus dan istirahat saja. Semuanya pun akhirnya lega mendengar penjelasan dokter. Mereka semua masuk mengunjungi Xiaopeng. Xiaorui memarahi Xiaopeng. Dia merasa mereka ini selalu saja di saat kompetisi penting benar-benar menguji kesabaran dan umurnya. Xiaopeng merengek meminta dibelikan biskuit, semua tidak mau memberikannya. Akhirnya, dia meminta Tong Yao memberikannya. Dia berkata jika dia tidak sembuh, siap-siap Tong Yao menjadi support Si Cheng. Tong Yao pun memberikan Xiaopeng biskuit. Si Cheng tidak bisa menolak permintaan Tong Yao. Dia pun mengambil dompetnya Tong Yao. Tong Yao bingung apa yang dilakukan Si Cheng. Dia menjelaskan dia tidak bawa dompet dan ponselnya mati. Jadi dia menggunakan dompet Tong Yao untuk pergi membeli biskuit untuk Xiaopeng. Si Cheng pergi membeli pesanan Xiaopeng. Saat ingin membayar, Si Cheng melihat kartu identitas Tong Yao dan mengecek. Si Cheng pun buru-buru pergi. Tong Yao berjaga di ruangan. Jin Yang mengirimnya pesan mengajak merayakan ulang tahun. Tong Yao berkata dia tidak akan merayakan karena sedang berada di rumah sakit. Tong Yao terlihat cukup sedih. Dia tidak bisa merayakan ulang tahunnya. Dia pun memandang ke arah jendela dan ingin berdoa. Namun tiba-tiba lampu dimatikan. Tong Yao kaget, yang lainnya datang membawa kue. Si Cheng membawa sebuket bunga. Semuanya pun dengan heboh menyanyikan lagu ulang tahun untuk Tong Yao. Tong Yao bingung kenapa Si Cheng bisa tahu ulang tahunnya. Saat ingin melihat foto jelek Tong Yao di kartu identitas, aku melihat tanggalnya. Dia pun buru-buru ke pusat perbelanjaan. Tong Yao pun mencium Si Cheng. Semua pun merasa agak gimana melihatnya. Lu Ye mengucapkan selamat ulang tahun. Dia meminta mereka berhenti bermesraan karena mereka ingin makan kue. Tong Yao merasa ulang tahunnya tidak perlu dirayakan karena sudah mau kompetisi. Dewa Ming merasa tidak boleh melewatkan perayaan ulang tahun. Mereka pun meminta Tong Yao segera berdoa. Tong Yao yang memejamkan matanya dan berdoa. Si Cheng mengeluarkan sebuah kalung dan memasangkannya di leher Tong Yao. Si Cheng berkata tahun ini beli kalung, tahun depan beli cincin plus buku nikah. Di sini Xiaorui berkata kepada semuanya, jika dirinya sudah memohon sebuah jimat untuk menjauhi mereka semua dari kesialan. Dia membagikan satu persatu kepada mereka semua. Ekspresi mereka semua meragukan ucapan Xiaorui. Namun Xiaorui berkata, dia sudah bersumpah bahwa akan membawa mereka memenangkan kompetisi ini. Jika tidak, dia rela mengundurkan diri. Dewa Ming tidak percaya karena dia tahu Xiaorui tidak bisa jauh dari mereka semua. Namun Xiaorui berkata, apapun yang terjadi, dia akan selalu mendukung mereka. Di sini mereka masing-masing membuat permohonan. Tong Yao membuat permintaan untuk bisa memenangkan kompetisi melawan YQCB. Semuanya pun setuju, mereka menyatukan telapak tangan mereka dan berkata semangat. Semua benar-benar dipenuhi semangat untuk memenangkan kompetisi. Di sisi lain, YQCB juga terus-terusan berlatih dengan melihat video kompetisi ZGDX.
Paus baru kembali dan membawa banyak sekali boneka. Ketua YQCB menghampiri Paus dan memberikan minuman. Paus merasa aneh kenapa jantungnya berdebar kencang. Ketua YQCB menyadari jika kau sedang gugup. Ketua YQCB bisa memahami kenapa Paus bisa gugup, karena ini pertarungan final dirinya dan Sicheng. Anggota YQCB yang lainnya menghampiri Paus. Mereka pun akan berjuang bersama-sama untuk kompetisi kali ini. Mereka pun meneriaki nama klub mereka dan berkata bersama menjadi raja. Sicheng dan Tong Yao masih berjaga di rumah sakit. Sicheng pun bertanya soal permintaan Tong Yao. Tong Yao hanya membahas seputar tentang keinginannya memenangkan kompetisi. Namun Sicheng bertanya lagi, memang tidak ada permintaan lain. Tong Yao merasa jika diungkapkan tidak akan terkabul. Namun Sicheng tidak percaya dengan tahayul itu. Tong Yao pun kembali bertanya memangnya apa permintaan Sicheng. Sicheng berkata, permintaan dia sesungguhnya adalah terus bersama Tong Yao selamanya. Hari H kompetisi final akan segera dimulai. Tong Yao pun terlihat gugup. Sicheng berusaha menenangkan Tong Yao. Dia berkata dia dan Tong Yao akan bersamanya menaklukkan kompetisi dunia. Kedua tim pun dipersilahkan untuk masuk. Mereka pun berjalan menuju arena. Para fans pun bersorak-sorak mendukung. Para pemain terlihat berjongkok untuk siap keluar ke arena pertandingan final. Hitungan mundur pun dimulai dan mereka pun bergerak naik. Teriakan para fans sangat heboh. Piala OPL kompetisi final pun diperlihatkan.